putrinya bisa datang langsung ketika pelaksanaan kegiatan sejarah haji dan kegiatan ini tanpa dipungut biaya apapun. Selanjutnya pengumuman dari panitia kurban 1447 Hijriah menerima titipan hewan kurban untuk 1/7 sapi kategori reguler dengan bobot 350 kg beras yaitu sebesar Rp4.000.000 per orang, dan untuk 1/7 sapi kategori premium dengan bobot 450 kg yaitu sebesar Rp5.500.000 per orang. Dan untuk penitipan pemotongan sapi atau sapi yang mengas sendiri itu sebesar Rp2.000.000, dan untuk penitipan pemotongan domba yaitu sebesar Rp300.000. Pendaftaran insya Allah akan dibuka mulai tanggal 27 April tahun 2026 atau hari Senin. Bagi jamaah sekalian yang ingin menitipkan kurbannya bisa datang langsung ke sekretariat DKM Baitur Rahman. Selanjutnya yang bertindak sebagai khatib dan imam pada kesempatan hari ini yaitu Ustaz Al-Mukarram Ustaz Dani Zailani Eskum, muadzin yaitu Ustaz Muhammad Alwi. Himbauan kepada jamaah Jumat, sof atau barisan bagian depan yang masih kosong supaya diisi terlebih dahulu, yang membawa alat komunikasi supaya disilentkan atau dinonaktifkan ketika nanti berkhutbah agar tidak berbicara ataupun tertidur supaya tidak membatalkan pahala Jumat. Demikian yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ke DKM Anyar, Pak. Oh, jadi itu ke DKM Anyar. Hebat, kemajuan. Udah nyala itu. Di DKM baru terbentuk, baru minggu ini dilantik. Lalu kita pakai itu belum? Jadi imam pakai ini. Itu untuk vlog ini. Ustaz, maju Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جعل الإسلام عقيدة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع رسالته. أما بعد، يا أيها الحاضرون اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى
wa dzakara isma rabbih fasalla. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Syekh Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi di kitabihi Futuhat Al-Makkiyah, beliau mengatakan bahwa seluruh alam semesta, baik itu biotik ataupun abiotik, termasuk kita di dalamnya, itu merupakan manifestasi atau pancaran perwujudan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah tidak akan membiarkan pancarannya terjerembab, terjerumus, berlabuh dalam dosa dan maksiat yang akan mengakibatkan hilangnya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Berkaitan dengan hal tersebut, hadirin, marilah kita mengkaji Suratul A'la ayat 14 tentang siapa saja orang yang akan mendapatkan kebahagiaan hakiki. Qad aflaha, sungguh telah bahagia. Ketika ada qad, dakhala di fi'lil madi, masuk kepada fi'il madi, itu bermakna tahqiq, menunjukkan kepastian. Pasti bahagia dunia akhirat, pasti memperoleh keberuntungan dunia akhirat. Berkaitan dengan qad aflaha ini, Syekhuna Al-Alamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali dalam tafsir Jalalain yang menafsirkan falah ini ayat faza, yang mengandung arti farihun fil akhirah, kebahagiaan di akhirat. Sebab hadirin, sejatinya kebahagiaan itu cuma di akhirat. Sebab kebahagiaan di dunia hanya fata morgana. Ketika kita memperoleh yang kita harapkan, yang kita inginkan, yang anggap kita beruntung, Allah pun akan titipkan dengan sesuatu yang kita benci. Tidak sedikit ketika kita memperoleh kebahagiaan, memperoleh jabatan, uang banyak, tapi Allah titipkan juga kekurangan atau sesuatu yang dibenci. Misalnya baru kita mendapatkan jabatan, ternyata istri kita meninggalkan kita. Kita punya harta banyak, jabatan tinggi, tidak punya istri. Kekayaan banyak, jabatan tinggi, anaknya kok menjadi penjahat. Itulah hadirin, kebahagiaan dunia adalah kebahagiaan yang fata morgana. Ketika kita memperoleh sesuatu kebaikan, pasti Allah pun akan titipkan sesuatu yang kita benci. Oleh karena itu, kebahagiaan sejati adalah di akhirat, nanti di surga. Ketika kita ingin sesuatu yang kita inginkan, ingin minuman yang dulu dilarang di dunia, akan kita nikmati, dan itu terus nikmat, tidak ada kejenuhan, tidak ada kebosanan. Lalu siapa hadirin orang yang akan memperoleh kebahagiaan sejati ini? Yang pertama, man tazakka. Zakah itu berarti suci, bisa juga bertambah. Ketika masuk ke wajan tafa'ala, maka menjadi tazakka. Itu diantara maknanya adalah berusaha dengan keras, sungguh-sungguh untuk mensucikan diri. Jadi siapa orang yang akan memperoleh kebahagiaan adalah orang yang berusaha keras untuk mensucikan diri. Dari apa? Ay tatahharu bil imani min danasi syirki. Orang yang berusaha dengan keras mensucikan diri dengan penuh keimanan dari apa? Kemusyrikan. Kemudian wa aktsaru min amalis shalih, dengan memperbanyak amal-amal yang soleh. Demikian penafsiran Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam tafsir Munirnya. Lalu hadirin, bagaimana cara membersihkan hati supaya kita hilang, supaya kita bersih dari penyakit hati? Sombong, takabur, iri hati, ingin dipuji oleh orang lain, yang senantiasa tiap hari akan menyentuh diri kita.
Ibnu Arabi mengatakan yang pertama harus merasa hati kita kotor. Itu yang pertama. Bagaimana mungkin kita akan membersihkan hati kita kalau kita merasa hati kita bersih? Orang lainlah kotor. Orang lain gak pernah jamaah ke masjid. Saya tiap hari subuh ke masjid. Pada dasarnya dia sudah kotor hatinya. Maka hati-hati bagi orang yang ahli ke masjid. Jangan sampai terperdaya oleh tipu daya syaitan atau hawa nafsu yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, taubah. Perbanyaklah taubat hadirin. Setiap malam silahkan masalah sholat duhur, karena tiap hari kita berbuat dosa. Bahkan hari ini saja, entah berapa binatang yang kita bunuh ketika kita pergi dari rumah ke masjid ini. Dosa yang terasa atau tidak terasa. Berapa semut yang kita gilas oleh ban mobil kita. Makanya para aulia Allah, para anbiya, ketika mereka berjalan kaki, mereka selalu menundukkan kepalanya karena khawatir ada makhluk Allah yang terinjak. Bukankah semut sedang berjalan mencari makanan untuk anak istrinya, keluarganya, sementara kita datang dengan mobil yang dianggapnya mewah oleh kita, digilaslah semut tersebut. Itulah dosa yang kita tidak rasa. Karena kita harus terus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doa, banyaklah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, tadaburil Quran, banyaklah mentadaburi Al-Quran. Bukan hanya membaca, kita telah artinya, kita amalkan isinya. Kemudian menghadiri majelis ilmi. Jangan ragu hadirin, jangan malu untuk terus menghadiri majelis ilmi, karena dengan ilmu kita akan memperoleh segalanya. Kemudian hadirin yang kedua, wadakaros marabbihi, orang yang banyak mengingat Allah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, pasti aku akan ingat kepada kalian. Banyak orang yang wirid, bibirnya mengucapkan subhanallah walhamdulillah, tapi hatinya, pikirannya kemana? Oleh karena itu para ulama mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, udhkuruni bi ta'ati adhkurkum bi ma'unati. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, dengan penuh ketaatan. Adhkurkum bi ma'unati, pasti aku akan mengingat kepadamu dengan pertolonganku. Kemudian Said bin Jubair mengatakan, udhkuruni bi ta'ati adhkurkum bi maghfirati. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, dengan penuh ketaatan kepadaku, pasti aku akan mengampunimu. Kemudian selanjutnya, udhkuruni bi tauhidi wal imani, udhkurkum bi darajati wal jinani. Ingatlah kalian kepadaku dengan mengesahkanku, dengan penuh keimanan kepadaku, pasti aku akan ingat kepada kalian dengan memberikan derajat yang tinggi dan surga di akhirat kelak. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian yang terakhir, fasholla, orang yang sholat. Sholat yang bagaimana hadirin? Dalam surah Al-Mu'minun Allah berfirman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yakni orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya, batinan wa dhahiran, baik secara batin ataupun zahir. Secara batin, ay khadi'una lil ma'budi bil qalbi ghair multafitina bil khawatir ila syai'in siwa ta'dimi, yakni menundukkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terpaling dengan suatu pikiran-pikiran selain mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara zahir, sakinuna bil jawarihi nadiruna ila mawadi'i sujudihim la yaltafituna yaminan wala shimalan. Ketika kita sholat, diamkan seluruh anggota tubuh kita, melihat ke tempat sujud, tidak melihat menoleh ke kiri dan ke kanan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, lalu pertanyaannya, kenapa khusyuk sering hilang pada diri kita? Ketika kita takbir Allahu Akbar, pikiran kita kemana? Kata Ibnu Qayyim, disebabkan karena ada hijab pada diri kita. Apa saja hijab itu? Yang pertama, hijabus syahwat, hijab syahwat, cinta dunia, sombong, iri hati, pendendam. Itu adalah hijab hati yang akan menghilangkan khusyuk kita. Kemudian yang kedua, hijabul ghaflah, lalai,
terlalu banyak tertawa, terlalu banyak bercanda. Kemudian yang ketiga, hijabud dzunub adalah penghalang berupa dosa-dosa yang belum kita tobati. Lalu hadirin, bagaimana langkah supaya kita memperoleh kekhusyuan? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitabnya Fathur Rabbani, beliau memberikan langkah yang pertama adalah taubah. Setelah kita berwudu, sebelum kita sholat, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang berlumuran dosa, ya Allah. Aku adalah hamba-Mu yang seringkali lalai kepadamu, ya Allah. Bukankah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani suatu hari ketika berwudu, beliau bergetar sampai wajahnya pucat. Kemudian murid-muridnya bertanya, "Ya Syekh, kenapa wajahmu begitu pucat? Sakitkah engkau?" "Tidak, bagaimana aku tidak pucat? Aku sebentar lagi akan menghadap raja di raja, rajanya para raja." Sementara kita seringkali berleha-leha, kita seringkali fokus ketika ada pimpinan kita sering fokus ketika ada orang yang dihormati oleh kita. Tapi ketika kita menghadapi raja di raja, pikiran kita, hati kita, pakaian kita yang pakai pun mungkin lebih murah daripada menghadapi orang yang kita anggap terhormat. Kemudian yang kedua, siyabul jayid, pakailah pakaian terbaik. Bukankah Allah berfirman, "Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak Adam, pakailah pakaian terbaik setiap kau pergi ke masjid. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Pakailah yang terbaik, hadirin. Jangan kita terbaik ketika kita menemui orang yang terhormat, calon besan kita, mertua kita. Sementara untuk sholat pakaian yang biasa-biasa saja. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang ketiga, maknai wudu ketika kita wudu. Ketika kita membasuh mulut kita, wajah kita, tangan kita maknai kita sedang menghilangkan dosa-dosa kotoran dari anggota tubuh kita. Kemudian ketika sholat, maknai ketika takbir Allahu Akbar, hanya Allah yang maha besar, kita yang ada hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ruku, Allah maha agung, maka layak bagi kita untuk ruku kepadanya. Ketika kita sujud, Allah maha tinggi, kita adalah makhluk yang rendah. Kemudian ketika keluar dari sholat, kita keluar dengan penuh kesucian kembali ke dunia ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang terakhir, jagalah waktu sholat. La yuakhiruha an waktiha. Yang tadirus sholat ba'da sholat, ingat sholat setelah sholat, tidak pernah mengakhir-akhirkan waktunya. Wa yusoliha bil jamaah, dan sholatnya berjamaah. Kemudian teringat dengan ungkapan Ra'isul Musawwif, seorang musawwif besar asal Siprus, Syekh Nadim Adil Haqqani, mengatakan, khusyuk adalah buah dari hati yang bersih. Hati bersih adalah hasil dari taubat, zikir, puasa, dan mujahadah. Kemudian Syekh Ibnu Athaillah dalam hikamnya mengatakan, kaifa yashruqu qalbun suwarul aqwan muntabi'a fi mir'atih. Bagaimana hati akan bercahaya, bagaimana hati akan bersinar, bagaimana cahaya Allah akan terhujam kepada hati kita, sementara gambaran kosmos masih terukir dalam hati kita. Demikian hadirin, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, sehingga kita memperoleh kebahagiaan hakiki, kebahagiaan di akhirat kelak. Demikian, barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun
اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك وسلم أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك بحق لا إله إلا أنت أن ترحمنا بحق لا إله إلا أنت أن ترضعنا بحق لا إله إلا أنت أن تغفر لنا بحق لا إله إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Untuk kesempurnaan sholat berjamaah, shop yang masih kosong mohon diisi, diluruskan dan dirapatkan. Tacan aja tadi. Baik. Ya, betul. Shopnya diluruskan dan dirapatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzu bika syaitanir rajim. Sholli faratan. Mustaqbilan. Allahu akbar. Kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا قريبا يوم ينظر ما قدم ويقول الكافر يا ليتني ترابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
ولم له الله أكبر ولله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الناس الذي يوسوس في صدور الناس إلى الجنة والناس اللهم صل وبارك وسلم على أمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا نعمين حمدا يوافي ويكافئ اللهم إنا نسألك بحق اسمك العظيم الأعظم أن تنجي مقلوبنا وتستر الموت وتجري سهل الخوف بمرادنا وإياي يا الله وقد وإياي يا الله وإياي على قلوبنا حيا بنور معرفتك أبدا وهو غدا لطاعتك سرمدا ويسرنا وباركنا فيها وباركنا فيها وباركنا فيها والتقبنا فيها الله برحمتك يا